Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel laptop dan ikan nila. Ini hari Minggu Mas Bro. Mumpung hari libur, saya mengganti air kolam ikan nila ini. Lagian sudah 2 minggu lebih tidak saya ganti airnya. Ini lagi proses pengisian air. Jadi sambil menunggu air kolam ini penuh, saya sedikit membagi pengalaman tentang beberapa faktor penentu dalam budidaya ikan nila di kolam terpal khususnya. Berhasil atau tidaknya kita dalam berbudidaya ikan nila ada beberapa faktor penentu. Jadi faktor pertama yang harus kita ketahui itu adalah aerator Mas Bro. Seperti ini, aerator atau water pump. Ini sangat diperlukan bagi budidaya ikan nila di kolam terpal khususnya, water pump atau aerator, karena dialah yang menghasilkan oksigen untuk kolam terpal ini. Apabila kita tidak memakai aerator atau water pump, saya rasa itu akan berpengaruh untuk pertumbuhan ikan nila, dan nafsu makan ikan nila akan berkurang karena kekurangan oksigen di dalam kolam tersebut. Jadi aerator atau water pump itu sangat diperlukan, khususnya di kolam terpal ikan nila ini, karena aerator atau water pump itulah yang menghasilkan oksigen dari siklus air yang dikeluarkan oleh aerator. Jadi faktor kedua yang harus kita ketahui berhasil atau tidaknya kita dalam membudidaya ikan nila di kolam terpal, faktor penentunya yang kedua adalah air Mas Bro. Karena kualitas air harus kita jaga. Kalau saya minimal maksimal maksud saya 2 minggu sekali saya ganti air. Dan saya beri EM4 sama garam dapur untuk menjaga netralisasi airnya agar kualitas air tetap terjaga. Jadi faktor penentu yang kedua air ya Mas Bro. Air harus kita perhatikan benar, karena kalau air kotor atau tidak bagus, ikannya juga tidak mau makan dan stres. Apalagi kita khusus untuk pembesaran itu sangat merugikan, karena ikannya akan stres dan dia akan beranak belum pada waktunya. Nah, jadi kualitas air harus dijaga ya. Nah, saya di sini 2 minggu sekali saya ganti air, dan saya berikan EM4 1 tutup botol
untuk setiap kolam, dan setengah bungkus garam dapur untuk setiap kolam juga. Jadi faktor penentu kedua itu kualitas air harus dijaga. Lalu kita masuk ke faktor penentu yang ketiga, Mas Bro. Faktor penentu ketiga berhasil atau tidaknya kita berbudidaya ikan nila di kolam terpal ini itu pemberian pakan, Mas Bro. Jadi pemberian pakan itu haruslah kita mengetahui betul dan harus tepat pada waktu yang kita berikan. Misalnya kita beri satu hari 3 kali, jam 9 sekali, jam 1 sekali, jam 5 sekali. Jadi kita usahakan pemberi pakannya harus tepat waktu setiap harinya, agar ikan cepat pertumbuhannya. Jadi pemberian pakan itu termasuk faktor penentu dalam kita budidaya ikan nila. Haruslah kita memperhatikan vitamin-vitaminnya juga, dan pakan peletnya minimal yang mengandung protein 30% minimal. Jadi pemberian pakan harus kita perhatikan dan sesuai dengan jadwal pemberi pakan. Harus kita tepat memberi pakannya. Lalu kita masuk ke faktor penentu yang keempat, berhasil atau tidaknya kita berbudidaya ikan nila di kolam terpal, yaitu bibit, Mas Bro. Karena sekarang bibit sudah mengalami penurunan kualitas, yang mana bibit-bibit ada juga sebagian yang memang lambat pertumbuhannya untuk besar. Jadi apabila Mas Bro melihara ikan nila, lebih baik dibeli bibitnya di tempat yang sudah terjamin, ataupun BBI, tempat balai benih ikan, yang memang menghasilkan bibit-bibit ikan yang berkualitas. Karena takutnya kita sudah lama kita pelihara, ikan tidak besar, segitu-gitu aja karena bibit yang tidak bagus, yang memang ikannya lambat besar. Jadi bibit itu termasuk faktor penentu dalam kita budidaya ikan nila. Pilihlah bibit yang berkualitas di tempat-tempat yang memang sudah terjamin. Jadi itulah beberapa faktor penentu dalam kita berbudidaya ikan nila di kolam terpal khususnya. Berhasil atau tidaknya kita berbudidaya ikan nila dan cepat besar atau tidak ikan nila tersebut, itu beberapa faktornya ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, aerator atau water pump. Yang kedua, air, kualitas air harus dijaga. Lalu yang ketiga, faktor penentunya
pemberian pakan sesuai jadwal dan perhatikan protein dan vitaminnya. Lalu faktor penentu yang keempat, pilihlah bibit yang berkualitas dan belilah di tempat-tempat yang sudah terjamin. Itulah beberapa faktor penentu dalam kita berbudidaya ikan nila di kolam terpal khususnya. Ini maksud saya bukan untuk menggurui, tapi hanya berbagi pengalaman saya dari beberapa bulan saya memelihara ikan nila ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.